Bismillahirrahmanirrahim. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu ciri yang hanya dijumpai pada kaum muslim. Tidak ada pada umat-umat lain. Bahkan keistimewaan umat Islam justru dicirikan dengan adanya sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ayat yang menyebut tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan menggandengkannya dengan sifat-sifat kaum muslim. Menurut Mufassir Al-Qasimi, sifat tersebut yakni amar ma'ruf nahi mungkar menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Yang disebut dengan ma'ruf menurut timbangan syariat Islam adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, perbuatan atau amal, perkataan atau isyarat yang telah diakui oleh asy-syari' yang maha bijaksana dan diperintahkan sebagai bentuk kewajiban maupun dorongan. Dengan demikian, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, pada hari akhir, surga dan neraka, dan lain-lain dianggap sebagai perkara yang ma'ruf dan diperintahkan, serta terkait dengan i'tiqad atau keyakinan, pelaksanaan salat, saum, zakat, haji, sedekah, berjihad fi sabilillah dan sejenisnya, tercakup di dalam perbuatan-perbuatan amal yang ma'ruf. Mengucapkan kata-kata yang hak, memerintahkan untuk menjalankan kewajiban agama, dan melarang terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan, juga tergolong pada perkara yang ma'ruf. Jadi, ma'ruf di sini berarti al-khair atau kebaikan. Oleh karena itu, amar ma'ruf berarti perintah atau dorongan untuk menjalankan perkara-perkara yang ma'ruf atau kebaikan yang dituntut atau didorong oleh akidah dan syariat Islam. Sebaliknya, yang dinamakan dengan mungkar menurut timbangan syariat Islam adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, perbuatan atau amal, ucapan yang diingkari oleh asy-syari' yang maha bijaksana dan harus dijauhi. Dengan demikian, syirik kepada Allah, percaya pada ramalan bintang dan dukun, menyandarkan nasib pada mantra-mantra dan paranormal dan sejenisnya adalah keyakinan yang mungkar. Begitu pula minuman-minuman keras atau khamar, berzina, mencuri, ghibah, berdusta, bersaksi palsu, tajassus atau memata-matai seorang muslim, korupsi, suap, meminta bantuan militer kepada negara kafir untuk memerangi sekelompok umat Islam, tunduk pada dominasi negara-negara kafir, menelantarkan urusan rakyat, mengambil harta milik masyarakat atau milik umum tanpa legislasi syariat, menjalankan hukum taghut atau selain hukum Islam dan sejenisnya, termasuk tindakan-tindakan mungkar. Jadi
Mungkar di sini berarti asyar atau keburukan. Oleh karena itu, nahi mungkar berarti perintah untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar, yang dihindari oleh akidah dan syariat Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan oleh syariat Islam. Adapun mengubah kemungkaran adalah juga diwajibkan atas setiap muslim. Hanya saja caranya telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Akan tetapi yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Menurut Qadli Iyad, hadis itu terkait dengan sifat-sifat seseorang tatkala mengubah kemungkaran. Orang yang hendak mengubah kemungkaran berhak mengubahnya dengan berbagai cara yang dapat melenyapkan kemungkaran tersebut, baik melalui perkataan maupun perbuatan atau tangan. Jika seseorang memiliki dugaan kuat, yakni jika diubah dengan tangan akan muncul kemungkaran yang lebih besar lagi, seperti menyebabkan risiko akan dibunuh atau orang lain bakal terbunuh karena perbuatannya, cukuplah mengubah kemungkaran itu dilakukan dengan lisan, diberi nasihat dan peringatan. Jika ia merasa khawatir bahwa ucapannya itu bisa berakibat pada risiko yang sama, cukuplah diingkari dengan hati. Itulah maksud hadis tersebut. Berdasarkan hal ini, seseorang yang mampu mengubah kemungkaran, yang dimaksud dengan mengubah kemungkaran melalui hati adalah menasihati pelaku kemungkaran. Kemudian jika hal itu dilakukan atau tidak mampu dilakukan karena adanya risiko kemungkaran yang lebih besar, memutuskan hubungannya dengan kemungkaran dan pelakunya melalui tindakan. Tidak duduk bersama-sama pelaku yang telah melaksanakan kezaliman atau tindakan mungkar. Tidak minum khamar bersama-sama, tidak makan makanan yang haram secara bersama-sama dengan pelaku, tidak melayani atau memfasilitasi dan mendorong mereka melakukan kemungkaran dan sebagainya. Dari paparan tersebut tampak bahwa pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan mampu mengubah kemungkaran dengan tangan atau kekuatan adalah pemerintah atau negara. Negara memiliki seluruh peranata yang memungkinkannya bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan melenyapkan kemungkaran dengan tangan atau kekuatannya seketika. Masalahnya, di tengah-tengah kaum muslim saat ini, pemerintah atau negara telah berubah menjadi dar al-kufr. Syariat Islam diganti dengan sistem hukum taghut. Sekularisme dijadikan dasar negara. Kedaulatan bukan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan manusia, yaitu rakyat. Kekufuran merajalela di seluruh lapisan,
dari dasar hingga ke cabang-cabangnya. Ideologi kufur seperti komunisme, kapitalisme, demokrasi dan semacamnya merajalela dan menjadi panutan kaum muslim, bahkan dibelanya mati-matian. Artinya negara telah menjadi pelaku atau pemelihara kemungkaran itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya bahwa kaum muslim saat ini harus terlibat dalam proses taghyir al-munkar secara global dan revolusioner. Caranya adalah dengan mengembalikan lagi sistem hukum Islam melalui eksistensi negara yang mendasarkan diri, menjaga, melaksanakan dan mempropagandakan akidah dan syariat Islam, yaitu melalui negara khilafah yang merujuk pada manhaj Nabi SAW. Tentu saja semua itu harus melalui tahapan atau metode yang dilandasi oleh perjalanan Rasulullah SAW membangun negara Madinah, bukan berdasarkan metode lain. Jika di tengah-tengah kaum muslim tidak terbesit upaya untuk mengubahnya, bahkan dengan hati sekalipun, membiarkan dan tidak peduli dengan kondisi kaum muslim saat ini yang dinominasi oleh kekufuran, berarti iman dalam dirinya telah sirna, dan kemungkaran akan menyelimuti seluruh umat manusia. Pada akhirnya pintu azab Allah yang sangat pedih akan terbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, kalian memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menimpakan azab atas kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, lalu doa kalian tidak akan dikabulkan."